Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita jumpa kembali dalam acara Rumah Doa malam ini. Saya percaya saudara penuh dengan sukacita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan yang Kau berikan. Setiap kami yang meresponi kesempatan dan panggilan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, membuka hati kami, berikan kepadamu Tuhan, sucikan tanah hati kami, pendengaran kami. Biarlah Tuhan setiap firman yang masuk, setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh masuk dan tertanam di tanah hati yang subur, karena Kau menjadikan tanah hati kami tanah yang subur, di mana firman Tuhan benih yang akan tertanam, dia akan tumbuh menjadikan kehidupan yang Tuhan luar biasa yang Kau sudah siapkan. Kehidupan rohani kami makin bertumbuh, makin dewasa dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, segala kuasa gelap, roh jahat, penghalang, penghambat, semua sudah dilalukan, ditolak, usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya Roh Kuduslah yang bekerja di tengah kami, ambil alih acara ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka acara ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah membuka ibadah dengan doa. Saya percaya kita akan nyanyi pujian untuk menyembah Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita datang memuji menyembah Dia. Kerinduan kita agar semua keluarga kita datang menyembah Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Lebih sungguh lagi saudara kita. Oh, rumah doamu, amin, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya, kita sembah Tuhan saudara. Haleluya, haleluya,
Ajaib Tuhan. Mari lagi kita nyanyi pujian ini saudara. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluarga datang menyembahmu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluarga datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui rumah doa yang kami adakan malam ini Tuhan, kami bawa keluarga kami kepadamu. Kami rindu semua keluarga kami supaya datang mau menyembah Tuhan, supaya mereka mau buka hati buat Tuhan, mereka mau melakukan firman Tuhan, supaya mereka diberkati, mereka hidup dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saat mereka buka hati bagi Tuhan, saat mereka mau datang dalam rumah doa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak sia-sia persekutuan kami dengan Engkau malam hari ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Buka hati kami semua Tuhan, setiap telinga disucikan, hati disucikan, menjadi tanah hati yang baik, semua yang subur, sehingga setiap benih yang tertabur akan tumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati, kami mendengar firman Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah kemuliaan-Mu yang nampak dan kuasa-Mu yang bekerja, dan Engkaulah yang ambil alih semuanya dari awal sampai selesai. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita masih ada dalam tema rencana abadi Allah. Rencana abadi Allah apa saudara? Untuk menyelamatkan. Semua dimulai dari rencana Allah. Dari Taman Eden sampai ke Taman Firdaus di sorga, Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Dia yang membentuk manusia, Dia yang memberi tempat di Taman Eden. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Dia yang mengusir keluar dari Taman Eden. Tapi Dia telah menyediakan tempat bagi kita, Taman Firdaus yang disediakannya di sorga. Sebab itu saudara, kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya ajak saudara kita membaca Alkitab. Kita buka Alkitab, kita akan baca di dalam 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 15. Kitab 1 Korintus ini saudara, pasal 15 ini, satu pasal ini berbicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Saya hanya mau membaca beberapa ayat di pasal 15 ayat 1 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima,
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berdiri berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya, dan seterusnya kita lanjut pada ayat 35 saja. Tetapi tentang kebangkitan tubuh ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi ayat 36 ini, apa yang kita taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau lain-lain. Kita akan lompat pada ayat 42. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari sorga, yaitu Yesus ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga, yaitu dia huruf besar, yaitu Yesus. Dia huruf kecil, yaitu Adam ya. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang sorgawi. Oke, ayat 50 kita boleh baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sampai situ aja pembacaan kita, saudara. Kita sudah baca dan dengarkan bersama-sama bahwa tentang Kristus sudah mati, dan pada hari yang ketiga sudah mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Nah, kita boleh memperingati hari kebangkitan Kristus karena itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia datang meninggalkan tahta yang suci, tidak dia merendahkan diri sebagaimana yang kita sudah dengar kemarin ya. Merendahkan diri menjadi manusia, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah yang sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan manusia dia telah taat kepada Bapa, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, 3 hari kemudian dia bangkit, karena itu sudah ada dalam kitab suci, sudah dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya bahwa dia akan mati dan dia dibangkitkan hidup kembali pada hari yang ketiga. Dan saudara, selanjutnya ayat-ayat ini berkata dalam ayat 35 ya, dia bilang ayat 36 ya, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu.
Karena ada orang bertanya mungkin, bagaimana caranya ya orang bangkit? Dengan tubuh apa ya dia akan datang kembali? Ya, firman Tuhan berkata, kalau kita pun secara hari-hari ya, sehari-harian kita, mungkin kita pernah menanam apa ya, taruhlah biji-biji cabai. Kita tanam cabai ya. Tidak mungkin pohon cabai yang kita tanam, pasti biji ya. Jadi bukan tubuhnya yang kita tanam, tapi bijinya. Kalau kita mau tanam pohon-pohon yang besar sekalipun, seharusnya kita tanam dari bijinya, benihnya yang kita tanam. Nah, di sini dikatakan benih itu harus mati dulu, baru dia hidup dan dia tumbuh dan hidup dan berbuah. Menjadi tubuhnya bagaimanapun tergantung dari Tuhan mendandani dia seperti apa tubuhnya. Nah, demikianlah dengan manusia. Dikatakan bahwa demikian pula dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh dan darah ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah, kata firman Tuhan yang kita ada baca tadi dalam ayat 49 atau ayat 50 ya. Bahwa tubuh dan darah tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Jadi tubuh jasmani ini, tubuh dan darah ini harus ditaburkan, harus dikuburkan, harus mati dulu. Nah, Tuhan kehendaki kita mau hidup, memakai kehidupan yang tidak binasa, kita harus tabur dulu, mati dulu kehidupan yang binasa ini. Daging ini kita harus matikan dulu, supaya kita akan beroleh hidup kembali, yaitu dengan tubuh rohani. Tubuh jasmani ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kalau tubuh kita jasmani ini meninggal, pasti kita dikuburkan. Nah, pada waktu Yesus datang kembali kali yang kedua, yang dibangkitkan bukan tubuh jasmani ini, tapi bukan tubuh alamiah ini, tapi tubuh rohani yang dibangkitkan oleh Tuhan. Makanya kita dalam masih hidup, kita harus hidup dalam kebenaran yang akan membuat tubuh rohani kita akan bertumbuh dewasa. Kita harus makan makanan yang cukup, sebagaimana tubuh jasmani ini makan makanan yang cukup, gizi yang cukup untuk pertumbuhan, mulai dari bayi, kanak-kanak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai usia lanjut, kita ada pertumbuhan. Demikian juga pertumbuhan tubuh rohani kita. Sementara kita ada di dunia ini, kita hidup untuk bertumbuh. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam rohani kita, menjadi tubuh rohani yang dewasa, kita harus mematikan dulu kedagingan ini. Kalau kedagingan ini tidak mati, tidak akan tumbuh rohani kita. Ya, saudara ingat, kalau jasmani ini kita tidak, ya seperti ini, ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohania. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi semua kelemahan kita, semua kedagingan kita, semua kebiasaan alamiah kita yang kita mau yang super alami, kan orang suka bilang super alami, ini alami, ini super alami, supernatural, ini natural, ini supernatural. Orang suka kalau supernatural itu melebihi dari kebiasaan alami kita. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam rohani, kita harus meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan yang duniawi gitu ya, keinginan daging, keinginan duniawi. Kalau kita tidak taburkan, maka tidak akan dibangkitkan tubuh rohani kita. Rohani kita tidak akan bertumbuh. Jangankan bertumbuh, saudara, kalau kita tidak matikan yang alamiah, yang jasmania, yang kedagingan ini, darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan sorga seperti yang kita baca tadi. Tentunya kita tidak mati dulu. Kalau kita tidak mati dulu, maka tidak akan dibangkitkan tubuh rohani kita. Kalau kedagingan kita tidak dimatikan, maka rohani kita tidak akan bertumbuh, tidak akan dihidupkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha. Firman Tuhan kita harus lakukan. Walaupun itu sakit untuk daging kita, walaupun daging kita tidak mampu, bertentangan dengan daging, bertentangan dengan logika manusia, dengan akal sehat bertentangan. Tapi firman Tuhan katakan, merendahkan diri,
maka kamu akan ditinggikan. Jadi merendahkan walaupun bertentangan dengan logika, bertentangan dengan keinginan daging, bertentangan dengan manusiawi kita. Kita harus mematikan semua itu. Kita harus lawan semua keinginan daging. Semua hal-hal, kebiasaan lama, kebiasaan buruk apalagi. Kebiasaan buruk yang suka-suka melakukan hal-hal yang buruk. Itu harus ditanggalkan, harus dimatikan. Supaya tubuh rohani kita dibangkitkan. Ya saudara, dan di dalam ayat 45 di situ, manusia seperti ada tertulis, manusia pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa manusia yang pertama? Itu Adam. Manusia pertama adalah Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, atau Adam yang kedua, Adam yang akhir, yaitu Yesus, yang menjadi roh yang menghidupkan. Setelah dia mati, dia bangkit dalam tubuh rohanianya, dia menghidupkan semua orang-orang yang mati rohaninya, yang hidup dalam kegelapan, yang sudah putus hubungan dengan Tuhan, yang sudah menuju ke alam maut. Tuhan hidupkan, roh menghidupkan. Kedua, manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk alamiah. Dia diciptakan menjadi makhluk alamiah. Tetapi Adam yang akhir yaitu Yesus, makhluk yang rohania. Ketiga, ada perbedaan di sini ya. 1, 2, 3, perbedaan ketiga. Manusia pertama yaitu Adam berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Tetapi Adam yang akhir yaitu Yesus berasal dari sorga dan bersifat rohani. Saudara, kalau kita sudah berpindah dari maut, dari gelap menjadi terang, dari kehidupan duniawi menjadi kehidupan rohani, kita harus menanggalkan, harus ditaburkan ya. Semua yang daging kita harus taburkan supaya bangkit yang rohani di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita yang telah memakai rupa alami, rupa alamiah ini rupa yang kita lihat sehari-hari adalah rupa alamiah. Demikianlah kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Jadi kalau kita boleh memakai rupa yang alamiah ini, pasti kita akan boleh memakai rupa yang sorgawi, yang rohani. Asal kita mau tanggalkan yang duniawi, diganti dengan sorgawi, dibangkitkan. Saudara, Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia mati, dikuburkan, dia bangkit karena itu sudah dalam rencana Tuhan. Dia bangkit, seperti kemarin kita sudah dengar, sudah belajari bersama. Yesus mati, manusianya, tubuh dan darahnya yang dimatikan. Dan rohnya, yaitu kehidupan yang tak terbinasakan, turun ke dalam alam maut, mengambil kunci kerajaan maut dari tangan iblis. Dan apa yang terjadi? Mulai saat itu, Yesus yang memegang kunci kerajaan maut. Kita tidak usah takut mati, karena Yesus yang memegang kunci kerajaan maut. Kita mati hanya sementara menanggalkan tubuh alamiah ini, dan kita akan dibangkitkan dengan tubuh rohani. Dan firman Tuhan juga ada yang berkata bahwa kita tidak semuanya akan mati. Tapi pada saat Yesus datang, orang yang masih hidup akan diubahkan dari tubuh alamiah, dari tubuh jasmania menjadi tubuh rohania, tubuh sorgawi, supaya kita berkenan, kita boleh bertemu dengan Yesus. Karena tanpa itu kita tidak bisa bertemu. Karena tubuh ini adalah seperti baju, seperti jubah untuk jiwa dan roh kita. Ini harus kudus. Ini harus tubuh rohani supaya kita layak, tidak kedapatan terlanjur di hadapan Tuhan. Tubuh rohani kita yaitu kebenaran, kekudusan yang harus kita pelihara dalam hidup kita, bangkitkan dalam hidup kita. Yang jasmani, yang duniawi, yang alami kita tanggalkan, yang duniawi kita tanggalkan, supaya kita dapat memiliki tubuh roh sorgawi. Yang duniawi diganti dengan sorgawi, yang alami diganti dengan rohani. Ya saudara, kalau kita tidak mengalami kematian akan daging, kita akan tidak tumbuh rohani kita.
Sebab itu saudara, mari saudara, kita mau mematikan keinginan daging, kedagingan kita, roh-roh kedagingan, suka ditunggangi oleh roh setan, iblis, dan melakukan hal-hal percabulan, hawa nafsu duniawi, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa berjumpa dengan yang Maha Kudus kalau kita keadaannya najis. Kita hanya boleh berjumpa dengan Dia kalau kita telah dikuduskan, telah dibenarkan. Dan apabila kita telah dibenarkan, telah dikuduskan, jangan lagi kita berkubang dalam dosa. Ya saudara, mari saudara, kita mau bawa kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau matikan semua keinginan daging kita, supaya kehidupan rohani kita tumbuh. Kalau kita tidak matikan keinginan daging, kehidupan daging ini, tubuh daging ini, tubuh yang berdosa ini, kita tidak dibangkitkan tubuh rohani kita, dan kita tidak akan layak bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat dan terus menjadi rema di dalam kehidupan kita saudara. Kita pegang firman Tuhan, kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Apa yang kita sudah dengar, jangan kita cuma sambil dengar, cuma sampai didengar, tidak melakukan. Memang mematikan tubuh, keinginan tubuh itu tidak mudah, tapi kita harus menyangkalnya, kita harus melakukannya, karena kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyi pujian, kita memperingati hari kebangkitan Yesus saudara. Kita bersyukur Yesus sudah bangkit, Rohnya menghidupkan kita semua. Haleluya, Yesus sudah bangkit, putuskan kuasa kematian. Amin. Glory, glory, sungguh Dia yang menang atas maut selamanya. Ya hiduplah, ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, ya hiduplah, sembahyang buat saya selamanya. Haleluya, Yesus sudah bangkit, putuskan kuasa kematian. Amin. Nyanyi dengan iman saudara. Glory, glory, sungguh Dia yang menang atas maut selamanya. Ya hiduplah, ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Saudara, Yesus sudah bangkit. Dia telah putuskan kuasa kematian, telah diputuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kematian itu yang membawa kita kepada neraka. Kematian itu adalah kematian kekal, yang pada saat manusia makan buah yang dilarang Tuhan, ya Tuhan sudah berfirman bahwa pada saat engkau makan, engkau pasti mati. Itulah kematian kekal. Dan saya percaya Yesus telah memutuskan kuasa kematian. Dia telah bangkit, memutuskan kuasa kematian itu. Dia hidup. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan Dia merindukan supaya kita hidup bersama Dia selama-lamanya. Mari saudara, rancangan Tuhan yang indah yang sudah direncanakan untuk kita
rencana abadi Allah, yaitu menyelamatkan manusia kembali ke rencana yang semula, hidup bersama Yesus selama-lamanya. Kita jangan lewatkan, saudara. Biarlah kita responi panggilan Tuhan untuk hidup bersama Dia selama-lamanya, untuk tidak binasa, untuk dapat hidup yang kekal. Jangan kita abaikan. Mari kita ambil, mari kita respon sungguh-sungguh akan panggilan Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita hidup kekal bersama Dia. Haleluya, Yesus sudah putuskan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia Allah yang menang atas maut selamanya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Saudara, Yesus telah bangkit. Mari saudara, kita bangkit, tinggalkan kehidupan kita yang lama. Tinggalkan kehidupan dosa, tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan selama ini. Dosa yang paling berat, yaitu dosa yang tidak mau percaya pada Yesus, bahwa Dialah Allah yang sudah datang ke dunia ini, yang datang untuk memutuskan maut, memutuskan kehidupan, memberi kehidupan bagi kita. Dia telah putuskan kuasa maut. Kuasa maut adalah kematian kekal. Dia telah memutuskan kematian kekal, dan Dia memberi hidup kekal kepada kita, kepada semua orang yang mau percaya kepada Dia. Seperti Roma pasal 10 dikatakan dalam ayat 9 dan ayat 10. Jika kamu mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dalam hatimu engkau percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Maka saudara, pada saat itu, mari saudara, kita mau responi panggilan Tuhan. Kita mau akui Dia, bahwa Dialah Tuhan. Dia yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan jalan mati, untuk memberi hidup bagi kita. Karena kita sudah mati di hadapan Tuhan, harus dihidupkan. Dan dengan jalan apakah kita dihidupkan? Dengan jalan Yesus memberikan hidupnya, melalui Dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Sekarang Dia sudah bangkit, dan saya percaya semua orang percaya Yesus memperingati hari kebangkitan Yesus. Kita jangan hanya memperingati hari kebangkitan, tapi kita mau bangkit bersama Yesus. Tinggalkan kebiasaan yang lama, tinggalkan kehidupan yang lama, kuburkan semua itu, tinggalkan semua kebiasaan lama, kedagingan kita taburkan, dan kita akan dibangkitkan dengan kehidupan rohani. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin di antara saudara mau ambil komitmen, mau percaya Yesus, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, angkat tangan, taruh tangan kiri di dada saudara, tangan kanan angkat ke atas. Katakan, Tuhan Yesus, dengan mulut saya mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Dan dalam hati saya percaya, Engkau melihat hati saya. Saya percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, oleh karena Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya. Masuklah Tuhan Yesus, masuklah dan tinggallah dalam hidup saya. Masuklah ke dalam hati saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya saya diselamatkan. Saya tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Saya tidak dihukum dalam api kekal bersama-sama iblis, dalam neraka, dalam api kekal. Tapi saya menerima
kehidupan karena saya telah dihidupkan. Karena Yesus sudah bangkit, rohnya yang menghidupkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap jiwa-jiwa yang mau mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap hati yang terbuka menerima Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus menghidupkan mereka. Roh Kudus memberi kehidupan baru kepada mereka, menjadikan mereka ciptaan baru di dalam air dan roh, yaitu melalui firman dan Roh Kudus. Mereka dijadikan ciptaan baru, mereka dijadikan, diubahkan, mereka dijadikan hidup baru. Mereka hidup, dibangkitkan dalam tubuh rohani. Mereka hidup dalam kehidupan rohani, sehingga mereka bertumbuh dan berbuah-buah, buah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menaikkan syukur buat firman-Mu. Kami percaya Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Yesus yang menghidupkan, roh yang menghidupkan. Tubuh ini harus ditaburkan, daging ini harus ditaburkan, dan akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Akan dibangkitkan tubuh rohani yang dapat bergaul dengan Engkau, yang dapat bersekutu dengan Tuhan, yaitu rohani kami, tubuh rohani kami, yang Engkau bentuk Tuhan, Engkau ciptakan, Engkau tumbuhkan. Setelah Engkau bangkitkan, kami bertumbuh menuju pada kesempurnaan, yaitu kedewasaan rohani. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati kami, supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, sungguh hidup menjauhkan diri dari kejahatan, hidup melakukan kehendak Bapa, mematikan keinginan daging, hawa nafsu duniawi, keinginan tubuh yang hanya membawa pada kebinasaan. Semua dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau hidup bangkit bersama Yesus, berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam roh-Mu Tuhan, dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan, Engkau mengerti setiap kehidupan umat Tuhan, mereka yang mendengar firman Tuhan saat ini, dan yang akan mendengar firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus teraikan di tanah hati yang baik, yang subur, sehingga firman Tuhan ini bagaikan benih tertabur dan akan bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan umat Tuhan, buah-buah roh, buah-buah pelayanan, sehingga kami selalu boleh berjalan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun kebutuhan umat-umat Tuhan, Engkau sendiri yang menolong. Apa mereka yang dalam keadaan sakit, jamah Tuhan, sembuhkan, karena oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah menanggung penderitaan di kayu salib. Engkau telah dicambuk, dan tubuhmu semua penuh luka-luka, penuh bilur-bilur, semua penuh dengan darah bercucuran. Dan oleh bilur-bilur Yesus itulah kami disembuhkan, karena Engkau telah menanggung sakit penyakit kami di Bukit Jorjuta, dan telah memberikan kami kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan usaha baru, Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang mau cari jalan keluar, mau cari usaha baru. Tuhan pertemukan dengan usaha baru yang Tuhan sediakan, pekerjaan baru yang mereka nantikan. Biar Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pekerjaan itu yang mereka rindukan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan itu tinggal dalam kehidupan kami. Kuasa kebangkitan itu kehidupan yang tak terbinasakan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan semangat, kuasa, otoritas, wibawa Kristus kiranya ada dalam kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga mereka dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh percaya sungguh kepada Tuhan, melangkah dalam kehidupan yang masih ada di dalam dunia ini. Tapi kami memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, berjalan dalam terang, berjalan dalam kemenangan, sebagaimana Yesus menang atas maut, kami menang atas maut, atas segala persoalan, atas segala masalah. Apapun masalah kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Yang terikat dengan segala macam dosa kenajisan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, alkohol, dengan rokok, dengan narkoba, lepaskan Tuhan. Biar jamah hati mereka, supaya hati mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Karena dengan hati mereka berseru, maka mereka boleh dilepaskan. Dengan sungguh-sungguh hati, dengan sepenuh hati mereka datang kepada Tuhan, mereka dilepaskan. Jangan biarkan mereka mengeraskan hati. Roh Kudus, sentuh hati mereka, supaya umat-umat Tuhan kembali pada cinta mula-mula, kembali bangkit dengan roh kuasa daripada Tuhan, dalam mengalahkan segala kekuatan musuh, mengalahkan segala tipu daya iblis, di dalam roh, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami.
Sebab itu penuh kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami menang dan terus menang, karena kami adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan, Kau telah bangkit, Kau berdoa bagi kami umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kuasa firman-Mu mengubah kehidupan kami. Kami yang terikat dilepaskan, kami yang tadinya tidur iman kami dibangkitkan, dihidupkan yang mati, dihidupkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua bersemangat, gereja Tuhan bertumbuh dengan kuasa daripada-Mu Tuhan, menang atas segala tipu daya iblis, menang atas segala godaan-godaan iblis. Dan kami boleh, oh Tuhan, selama-lamanya hidup bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya doa kami malam ini dalam acara rumah doa, Tuhan ada dan memberkati kami semua lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Kami diberkati dan kami mau akhiri acara ini menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengorbanan dan cinta kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus selalu menyertai kami semua mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus kembali datang menjemput kami, membawa kami ke sorga yang kekal bersama, hidup bersama Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri dengan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau tutup acara kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin saudara, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan saudara malam ini. Sampai kita jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Terima kasih untuk subscribe, untuk like, untuk komen saudara. Dan bila saudara diberkati, biar dibagikan supaya kepada teman-teman, supaya mereka juga diberkati. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Puji Tuhan, shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.